Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yani Rahmadani MPD. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Saya merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 24468731778. Pada hari ini, Jumat 18 Juli, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 6 Kota Bandung pada materi ekosistem, khususnya kerusakan ekosistem pada kelas 10. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KM-nya siapa? Oke, Rama. Silakan Rama disiapkan dulu. Mohon perhatian. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Ibu mau cek dulu kehadiran sambil ngecek kelengkapan seragam. Ya, Alfat? Hadir. Kalau disebut namanya, boleh kalian sambil mengekspresikan sesuatu. Misalnya ya, Alfat hadir. Gitu. Ya, oke? Ulang lagi ya. Alfat? Hadir. Oke. Bintang? Oke, hadir ya. Evi? Oke, hadir. Febrina? Hadir juga. Firza? Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Gina? Hadir Gina. Hafiz Zakwat? Oke. Hamdani? Wah, gini. Hadir ya. Ibu mau ngecek seragam ya. Yang sepatunya tidak hitam ada? Hitam semua. Ada yang hijau atau merah atau kuning? Gak ada. Kaos kakinya? Mana ya, asik ya. Kemudian celananya nih yang cowok, ada yang pensil gak? Pulpen, krayon. Ada yang bisa lihat gambar di depan? Gambar apa ya? Hah? Ada gajah, ada harimau, ada apa lagi? Pohon ditebang. Kira-kira itu menceritakan tentang apa? Kerusakan ekosistem. Ya, tapi sebelum ke sana, kita ingat dulu materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat ada berapa tingkatan? 3 apa aja, Hana ya? Tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Kalau kita di sini tingkat apa? Manusia, tingkat spesies. Kita lihat dulu yang sudah disinggung kemarin, mudah-mudahan tidak marah ya disinggung. Nah, ini komponen ekosistem ada berapa macam? Apa? Apa perbedaan mendasarnya? Kalau abiotik, benda mati. Ya, kita lihat contohnya. Kalau biotik apa tadi, Rama? Contohnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Oke, ada yang lain? Selain mikroorganisme, hewan, tumbuhan, manusia. Ada berapa kingdom ya? Ada bakteri, ada fungi, monera, protista, dan lantai serta anima. Masih ingat ya? Nah, sekarang tolong dianalisis dong gambar yang A dengan gambar yang B. Gambar yang A apa? Coretan di dinding. Kok kayak kenal ya? Ya, ini coretan-coretan di dinding. Di meja, di cermin, dan lain-lain. Ya,
Kenapa tempatnya? Oh iya. Jangan pelakunya ada di sini? Enggak ya, di sini anak-anak. Yang B. Pencemaran yang paling atas apa? Ada pencemaran tanah oleh tinja. Jadi kita fokus hari ini membahas tentang kerusakan ekosistem, ya. Menurut kalian, buat apa sih kita belajar tentang kerusakan ekosistem? Penting nggak buat kehidupan? Kenapa sama penting? Oke, supaya kata ingat tadi ditambahkan usaha preventif untuk kita menjaga lingkungan. Emangnya kenapa lingkungan kita harus dijaga? Karena kita tinggal di sini, terus apa? Karena kerusakan akan berdampak pada diri kita. Ya, jadi jewel quest, benar nggak yang jago bahasa Inggris? Bacanya apa? Jewel. Jewel itu makanan ya? Jewel quest itu adalah pencarian permata. Yang kayak gitu-gitu ya. Kira-kira permatanya apa sih? Ekosistem. Ya. Nah, sebelum kita bermain, ya, menjelajahi ekosistem, kerusakannya, dan cara untuk melestarikannya, kita akan mainnya secara berkelompok. Grup 4, Nada, Razan, Febrina, dan Evi. Dan grup terakhir berarti, udah. Oh ya, tadi grup terakhir ya. Silakan kalian boleh bawa bukunya, kemudian gabung untuk bertualang bersama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Iya. Kelompok, oh iya. Kelompok berapa? 4 ya? Boleh dilihat-lihat dulu. Ya, misi kita hari ini ya ada 4. Yang ke-1 adalah mengenali permata penting dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ini ada pada level 1. Kira-kira kalau level 1 apa? Hard, easy, medium? Easy ya. Oh, super easy. Oke, yang kedua, misi yang kedua adalah menganalisis kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini ada pada level 2 medium ya. Yang ketiga adalah menemukan solusi tapi berbasis budaya lokal. Oke. Dan yang terakhir, sepertinya ini kita karena butuh waktu, jadi menyusun aksi nyata penyelamatannya itu dikerjakan untuk pertemuan yang berikutnya ya. Jadi kita 3 misi. Are you ready? Oke. Level 1 adalah mengenali biotik, abiotik, mana produsen, mana konsumen, mana dekompos. Oke, rules-nya adalah ya, rules-nya nanti akan muncul gambar atau deskripsi. Ya. Kedua, di situ ya, di tabel, ada tabel? Nah, kalian tinggal bubuhkan checklist ya pada kolom yang sesuai. Kemudian alasan kategorinya di kolom yang paling akhir. Bisa? Nanti tebakannya ada 7. Kalian selesaikan level 1 itu ada 7 tebakan. Siap? Oke. Kelompok 1 mana suaranya? Tepuk tangan dong kelompok 1. Kelompok 2? Mana semangatnya? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Siap? Tebakan yang pertama. Langsung dikerjakan di LKPD-nya.
Selesai? Selesai? Udah? 3, 4? 3 dan 4? Udah? Kelompok 4? Oke. Gimana level 1? Oke. Easy ya? Jadi kita hanya membedakan mana biotik, mana abiotik. Oke, tolong dikasih poin. Ibu akan menyebutkan jawabannya, kalian kasih poin ya. Tebakan ke 1. Apa jawabannya? Abiotik. Alasannya? Tidak hidup. Yang benar silakan di checklist. Tebakan 2. Biotik abiotik? Biotik produsen. Alasannya? Autotrof atau membuat makanan sendiri atau punya zat hijau daun boleh ya. Siap untuk level 2? Siap? Level 2 judulnya Eco Detective Mission. Iya, ya. Kira-kira kerjaannya detektif ngapain? Analisis. Ya. Identifikasi, betul ya. Nah, jadi di level 2 ini agak naik levelnya ya dari yang ke 1. Kalau tadi kalian hanya recall, hanya menyebutkan, just mention. Sekarang kalian harus menonton, menganalisis, dan mengisinya ke dalam LKPD. Ya. Nah, di sini ada 4 kategori. Kalian boleh memilih 1 saja untuk dianalisis. Ya. Yang ke-1 ini tentang limbah popok. Ya, ini kategorinya mudah, tapi videonya durasinya 20 menit. Ya, kalian boleh di fast forward ya. Kemudian yang kedua tentang darurat sampah laut. Ya, ini levelnya apa? Sedang. Ya. Yang ketiga karhutla apa? Ada yang tahu apa itu karhutla? Kebakaran hutan dan lahan ya, ini levelnya sedang plus plus ya, sedang plus plus. Dan terakhir adalah tambang nikel. Tahu tambang nikel ya, di Raja Ampatnya lagi happening ya, itu levelnya kompleks. Silahkan kalian diskusi dulu mau ngambil kategori yang mana. Kalau ya, kalau untuk seberapa susahnya ini, apakah mengaruh terhadap? oh tentu saja, tentu saja. Oke. Kelompok 1 mau ngambil apa? Tapi nanti tergantung juga sama jawabannya ya. Misalnya yang tambang nikel, terus jawabannya ngalor dan ngidul ya. Nanti poinnya juga salah ya. Tambang nikel? Kelompok 3 mau apa? Oke, tentang darurat sampah laut. Kelompok 4 mau tentang apa kategorinya? Masih menentukan. Oke, yang sudah punya keputusan boleh di-scan barcode-nya. Ya, silakan tonton dulu videonya. Analisis, kemudian kalian isi LKPD-nya. Kita akan mendengarkan hasil investigasi. Nah, detektif mission kalian apakah komplit atau tidak, kita dengarkan dari kelompok yang mana dulu? Kelompok 4 katanya. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Oh, Febri ya. Febri tentang karhutla. Ya. Oke, silakan untuk kelompok Febri. Yang lainnya tolong didengarkan karena untuk tugas berikutnya kalian akan mengerjakan yang itu, tapi topiknya yang tidak kalian pilih hari ini ya. Yuk. Oke, sebelumnya saya izin untuk membacakan hasil investigasi kelompok 4. Untuk yang kasus yang kamu pilih yaitu karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Jenis kerusakannya itu adalah ekosistem hutan. Oke. Gimana yang lain?
setuju. Karhutla, kebakaran hutan dan lahan, jenis ekosistem yang rusaknya adalah ekosistem hutan. Kalau untuk biotiknya gimana? Kan itu hutan ya, kan pasti ada biotiknya dong. Pasti ada biotik dan Iya, abiotik emang ya. ada biotiknya. Oke. Biotiknya ya tumbuhan itu yang ada di hutan. Hewan juga kan. Ya. Ya, jadi Rama maksudnya adalah kalau disebutkan ekosistem hutan pasti ada komponen biotik dan abiotik. Oke, sip. Terima kasih Rama. Jadi saya kelompok 2, dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan saya juga dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Jadi di sini kami memilih topik yaitu tambang nikel. Jadi yang pertama adalah jenis kerusakan. Jenis kerusakan adalah jenis ekosistem alami yang berfokus pada komponen biotik, tumbuhan manusia dan juga abiotik yaitu air, tanah dan udara. Jika dari kelompok kami, jenis kerusakannya itu mencakup langsung ke ekosistemnya. Jadi ke ekosistem perairan atau lautan dan juga ke ekosistem daratan seperti hutan, perhutanan dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah lokasi kerusakan ekosistem. Lokasi kerusakan ekosistem ada di Raja Ampat, Papua, berfokus pada sekitar tambang nikel. Lokasi kerusakan ekosistemnya itu ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, di sekitar tambang nikel. Lalu juga untuk aksinya sebagai murid SMA Negeri 6 Kota Bandung, pastinya kita kan mempunyai tugas fisika banyak kayak praktik sumber daya energi tak terbarukan gitu ya. Dan kita itu ingin mengimplementasikan ilmu dan sekolah atau pendidikan terkait sumber energi terbarukan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan dalam skala yang masih kecil. Oke. Solusi dan aksi dari kelompok kami itu adalah yang pertama ikut menyuarakan untuk penghentian pertambangan nikel. Dan jika kita ikut menyuarakan untuk penghentian pertambangan nikel ini, maka kesempatan untuk kita dinotis atau dilihat oleh pemerintah akan lebih besar, sehingga akan lebih besar juga kesempatan pemerintah untuk segera melirik dan menghentikan tambang nikel tersebut. Lalu yang kedua itu adalah mengedukasi masyarakat dan teman-teman tentang bahaya kerusakan ekosistem supaya teman-teman tidak ikut mendukung dan tidak ikut malah melakukan kerusakan tersebut di masa depan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Menurut kalian, apakah ekosistem itu bisa kita jaga? Bisa. Yang merusaknya sebagian besar adalah manusia, ya. Kemudian lokasinya ternyata tidak hanya di Jawa, tapi ada juga yang di ujung Papua, ya. Sehingga mau orangnya siapapun, potensi untuk merusak itu pasti ada, ya. Dan terakhir itu tadi, kenapa Ibu meminta kalian tanggapan serta solusi dan aksi nyata dalam skala kalian sebagai pelajar? Kira-kira buat apa? Ya, supaya kita menyadari bahwa sedikit hal yang kita lakukan terhadap ekosistem kita, ya, itu akan berdampak baik secara abiotik maupun biotik. Lalu kita akan masuk ke misi yang ketiga. Kita akan berkenalan, ya. Mungkin selama ini kita tahunya solusi itu adalah hal yang baru kita pikirkan, ya. Kira-kira tadi ya menurut kalian ada tanggapan, ada solusi dan aksi nyata. Kita akan berkenalan dengan budaya yang ada di Indonesia yang ternyata itu adalah suatu upaya yang dilakukan sejak nenek moyang kita sampai sekarang untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Yang pertama ada kearifan suku Baduy, ya. Sudah tahu ya di TV-TV suka kalian lihat beritanya, mereka hidup tanpa listrik, tanpa bahan kimia. Jadi kalau kalian datang ke sana, kalian pasti di stop dulu, dilihat kalian bawa HP atau enggak, bawa listrik atau enggak. Kalau misalnya kalian bawa pasti disuruh ditaruh dulu. Ya, karena mereka hidup tanpa adanya listrik dan bahan kimia. Yang kedua ada Subak di Bali, itu tentang sistem irigasi, ya. Dan berikutnya ada hutan larangan, ya, itu adalah yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, dan ada budaya sungai bersih di Jawa dan di Bali. Tugas kalian sekarang cepat saja ya, kalian boleh pilih satu, ya, boleh pilih satu dari mau Subak, mau suku Baduy, mau tradisi Sasi, ya, atau larangan menebang pohon, lalu kalian isi di LKPD yang
ketiga. Ya, kalian diminta untuk mencari dulu informasinya secara cepat, lalu masukkan ke dalam data yang ada di situ. Ya, boleh subak, boleh sasi, boleh hutan larangan. Ya, kalau suku Baduy mungkin agak jauh, jadi 3 aja yang suku Baduy dicoret. Ya, subak, sasi atau hutan larangan. Gak usah, ya. Yang Baduy gak usah. Subak, sasi atau hutan larangan aja. Hutan larangan, ya. Waktu untuk mencari dan mengisinya adalah 5 menit. Kalian pilih apa? Pilih apa? Tradisi Hutan larangan. Kalian pilih apa? Subak. Baik, level 3 berarti sudah kita selesaikan, ya. Sudah 3 level ya, boleh tepuk tangan dulu. Ada yang baru dengar tentang hutan larangan? Oke, baru dengar? Hutan larangan? Ada yang namanya lubuk larangan juga ya, daerah Sumatera. Jadi kita nggak boleh ngambilin ikan pada waktu yang diharamkan, ya gitu. Oke, kita akan melakukan sedikit pengecekan, ya, apakah yang tadi kita pelajari itu mengena di kalian, ya. Boleh satu kelompok berbaris di tengah-tengahnya, ya, per kelompok baris. Di lorong yang kosong, kita akan melakukan refleksi sedikit. Siap? Tumbuhan hijau adalah komponen biotik karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses respirasi. Siapa yang diem? Rama, diem. Yang diem silakan duduk. Bukan respirasi, fotosintesis. Ya, jawabannya harusnya adalah fotosintesis. Boleh timnya duduk? Timnya duduk. Timnya duduk. Kamu tadi apa? Diam. Oh ya, berarti kita langsung mendapatkan kelompok aja. Jadi udah lasut ya, pertanyaan pertama sudah selesai. Boleh duduk. Ibu mau cek lagi ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau benar, kalian acungkan tangan kanan. Kalau salah, acungkan tangan kiri. Ya. Interaksi antara burung pemakan serangga dan pohon adalah simbiosis mutualisme. Burung pemakan serangga dan pohon termasuk simbiosis mutualisme. Kiri salah. Oke, yang benar siapa? Kalian benar semua? Jawabannya apa? Benar jawabannya. Kenapa benar? Soalnya kalau misalnya burung itu memakan serangga, berarti serangga yang bisa menemukan pohon akan mati. That's right. Ya? Burungnya juga memakan. Betul. Pohonnya terkurangi hamanya, sedangkan burungnya mendapat
Nah, selamat ya, karena kita sudah menjadi penjaga alam Nusantara ya. Dengan cara apa? Kita mengenali berbagai komponen ekosistemnya. Yang kedua, kita mengenali bentuk interaksinya. Yang ketiga, aktivitas yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, menganalisis cara atau langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Ya, gitu. Kalau begitu kesimpulannya apa untuk hari ini? Tadi tujuannya adalah menganalisis berbagai upaya penyelamatan. Ya, kalian tadi sudah melakukan analisis upaya penyelamatan belum? Apa? Di level berapa kalian menganalisis upaya penyelamatan? Level 2 dan 3. Ya, kalau level 2 skalanya skala kecil. Kenapa skala kecil? Lokal. Sebagai pelajar. Kalau yang ketiga, level 3, penyelamatan secara besar karena melingkupi skalanya masyarakat dan budaya. Ya, tadi kalian juga sudah mengusulkan solusi dan kearifan lokal supaya kita lebih bertanggung jawab. Ya, oke, ada yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita hari ini? Boleh? Satu orang? Ada? Rama? Ada? Hafiz? Hafiz Zakwan? Hafiz Rabani? Tidak ada? Tidak ada? Cukup? Oke. Kalau misalnya cukup, ada tugas untuk minggu depan. Tadi ada berapa misi yang seharusnya kita lakukan hari ini? Tadi udah baru berapa? Berarti ada satu lagi apa? Proyek apa? Proyek penyelamatan lingkungan. Silakan kalian kerjakan. Berarti skalanya skala nasional atau skala lokal? Yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar. Ya, tugasnya kalian membuat proyek untuk penyelamatan lingkungan di skala lokal. Bu, boleh kampanye enggak? Boleh. Bu, boleh pemilahan sampah enggak? Boleh. Ya. Bu, boleh enggak mencari berita-berita dijadiin clipping? Boleh enggak? Boleh? Terus buat apa clippingnya? Nah, kalau sudah dianalisis diapain? Harus ada produknya ya. Jadi kalau clippingnya saja kalian baru menambah ilmunya saja, tapi harus ada yang ditularkan kepada orang lain. Seperti itu. Paham tugasnya? Deadline-nya 1 minggu, dikumpulkan minggu depan. Ya, produknya bebas, mau video, mau berupa poster, mau berupa produk, ya, produk hasil pengolahan boleh. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, habis ini pelajarannya sudah berakhir, ya. Boleh KM-nya dipersiapkan dulu teman-temannya untuk berdoa, ya. Tasnya boleh dibereskan dulu, buku-bukunya boleh dimasukkan. Lalu kita siap berdoa dan pulang. Mohon perhatian. Teman-teman, sudah kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari penyelesaian misi 1, 2, dan 3, Ibu sudah memiliki pemenangnya, dan pemenangnya jatuh pada kelompok 2 akan mendapatkan badge penjaga alam Nusantara. Ya. Kalau sudah, silakan kursinya boleh dirapikan, dinaikkan ke atas meja, sampah yang ada di bawah boleh dirapikan, dibuang.
Silakan boleh pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.